Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS tentang mata kuliah Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Langsung saja, nomor 1 yang bagian A, identifikasikan tantangan dan peluang LKMS saat ini berdasarkan segmentasi pasar yang harus diakomodasi oleh LKMS. Jelaskan rasionalisasi. Nah, tantangannya itu menurut saya ada paradoks arus yang masih menjadi tantangan terberat bagi lembaga keuangan mikro saat ini. Yang ketika semua masyarakat lebih untuk memilih menyimpan uang di bank umum karena saat ini masih rendah kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uang di lembaga keuangan mikro sehingga mengharuskan lembaga tersebut menawarkan imbalan yang tinggi atau dapat meminta support pembiayaan dari lembaga keuangan yang jauh lebih besar. Kemudian yang kedua itu BMT, titik permasalahan yang berat itu sedang dihadapinya yang terletak pada regulasi kelembagaan POJK nomor 11 3 tahun 2016. Masih ada tekanan dengan Undang-Undang LKM dan Perkoperasian sehingga membuat BMT menjadi tidak fleksibel karena kedua peraturan tersebut mempersulit ruang gerak dengan aspek-aspek yang berbeda. Peluangnya, menurut saya potensi sumber dana di Indonesia ini cukup besar karena adanya peluang untuk mengembangkan dana sosial, zakat, produktif, serta wakaf. Lembaga keuangan mikro menggunakan sumber dana sosial dengan sumber dana komersial. Contohnya seperti lembaga keuangan mikro mengadakan sebuah sosialisasi tentang wakaf uang kepada umat Islam yang berpendapatannya menengah ke atas agar memperoleh pembiayaan serta tujuan yang produktif. Itu ada dukungan teknologi masyarakat Indonesia yang telah mempunyai smartphone dengan konektivitas yang baik maupun memanfaatkan untuk menciptakan jaring antar nasabah dalam penggunaan aplikasi yang sangat sederhana. Aplikasi tersebut mampu digunakan untuk memberitahukan produk-produk syariah baik dari segi alokasi maupun dari pembiayaan. Dan soal yang kedua, nomor 1 yang B, bagaimana pendapat saudara ketika sebuah KMS memilih sektor yang lebih spesifik seperti memprioritaskan yang semakin miskin lebih diprioritaskan. Menurut saya tidak setuju karena lembaga keuangan mikro itu seharusnya bisa membantu mengatasi kemiskinan di ruang lingkup yang mikro dan seharusnya nasabahnya jangan perempuan saja bagaimana dengan laki-laki yang hidup dan usahanya sendiri kan kesian udah tidak mendapat bansos malah makin miskin. Seharusnya kan LKM membantu seluruh masyarakat kelas bawah untuk membantu meningkatkan usahanya agar dia bisa menjadi kelas menengah ke atas. Berarti di sini LKM tidak harus pandang bulu. Dan soal yang ketiga, 1C, bagaimana solusi yang saudara berikan untuk menangani permasalahan atau kekurangan yang melekat pada segmentasi LKMS tersebut? Kalau menurut saya, mengurangi beragamannya lembaga keuangan mikro dan jenis keuangan mikro lainnya. Karena hal tersebut membuat mapping atau pemetaan pengawasan
serta evaluasi layanan keuangannya sulit dilakukan. Nah, itu butuh pengawasan yang lebih ketat sehingga evaluasinya bisa lebih maksimal. Kemudian yang kedua, mungkin membangun kepercayaan masyarakat agar masyarakatnya mau menyimpan dananya di LKM. Kemudian soal selanjutnya nomor 2 yang A, itu bagaimana respon saudara terhadap kejadian yang di dalam artikel tersebut, apa kekurangan dalam aktivis LKMS sehingga kejadian seperti itu bisa terjadi. Uh, saya sangat prihatin, jujur saya sangat prihatin karena sangat merugikan pihak tertentu yang mana pihak tersebut ingin membantu dengan cara mendanai masyarakat kelas bawah agar usaha dan keuangannya bisa lebih baik. Namun karena ada oknum yang menjelekkan atau memfitnah, semua jadi kacau. Menurut saya, oknum yang seperti Rentenin dan LSM ini harus ditindak sangat tegas secara hukum. Dan menurut saya kekurangan LKM di daerah tersebut itu karena kekurangan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat di daerah tersebut, serta pengawasannya kurang. Soal selanjutnya, nomor 2 yang B, kegiatan apakah yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi dan menangani problematika persaingan semacam itu? Kalau menurut saya, untuk mengantisipasinya, mungkin lembaga keuangan mikro syariah harus membangun hubungan sosial yang baik dengan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemudian melakukan edukasi terhadap masyarakat, pelayanan sosial pelayanan sosial dasar disediakan untuk semua warga agar aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar seharusnya terbuka untuk semua pihak. Kemudian langsung bagi masyarakat yang melanggar peraturan, membangun teknologi agar masyarakat bisa melakukan sosmed atau mencari info. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.